Ia hanya sebongkah batu, sebesar kepala bayi. Walaupun begitu, ia selalu berharap manusia memandang dirinya dengan segala hormat, dan kesal sekali jika mereka memperlakukannya semena-mena. Suatu peristiwa yang terus dikenang, sebab peristiwa paling menyakitkan selalu merupakan yang paling gampang untuk diingat. Terjadi pada suatu sore. Ia bisa melupakan hari dan tahunnya, tapi ia tak akan melupakan perincian kejadiannya, dan tentu tak akan melupakan orang yang membuatnya merasa terhina. Begini, sore itu seorang lelaki menyeret seorang perempuan sekarat ke tepi sungai, lalu menggelindingkannya ke dalam perahu. Selain perempuan sekarat itu, ia juga membawa sebongkah batu dari pinggir jalan. Ya, itu si batu. Di tengah sungai, ia mengaitkan si perempuan sekarat kepada si batu. Seperti gampang diduga, tubuh itu diceburkan ke dalam sungai. Si batu yang ditakdirkan tak pernah bisa berenang meluncur deras ke dasar sungai, menyeret perempuan itu. Mereka berdua terbenam di gumpalan lumpur. Perempuan sekarat hanya butuh sedikit waktu untuk kemudian menjadi mayat. Ia bahkan tak sempat meronta. Si batu merasa nista dan najis. Ia akan selalu mengingat peristiwa sore itu. Ia telah mengingat dengan baik wajah lelaki itu. Ia berjanji demi sungai dan demi mayat si perempuan, suatu hari akan membalas dendam. Ia akan membuat perhitungan. Mereka mengangkatnya beberapa hari setelah itu. Tak perlu diceritakan bagaimana mereka menemukan mayat perempuan tersebut. Yang jelas, suatu pagi mereka berkerumun di pinggir sungai dan beberapa orang menyelam. Bersama si mayat perempuan, si batu diangkat ke darat. Ia melihat lelaki itu. Ia berteriak, "Itu pembunuhnya! Itu pembunuhnya! Lelaki itu yang membunuh si perempuan dan membenamkan dalam keadaan sekarat di dasar sungai." Akan tetapi, tak seorang pun mendengar teriakan si batu. Tentu saja, manusia tak pernah belajar mendengarkan batu, apalagi mengerti bahasa yang digunakan batu. Mereka hanya tahu batu bisa dipergunakan untuk membenamkan seonggok mayat ke dalam sungai dan sejenisnya. Lelaki itu tampak bebas berkeliaran. Ia bahkan menumpahkan air mata demi melihat mayat si perempuan, dan hanya karena orang-orang memeganginya, ia tak akan menghamburkan dirinya ke arah mayat yang sudah pasi dan koyak-koyak tersebut. Seolah-olah di dunia ini ia merupakan lelaki yang paling sedih. "Bajingan pendusta. Ia sama sekali tidak sedih. Ia pembunuh perempuan itu, dan aku saksinya." Bahkan, meskipun sadar mereka tak bisa mendengar suaranya, si batu terus berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk si lelaki pembunuh. Demikian terus hingga mereka membungkus si perempuan mati dengan kantong mayat, lalu memasukkannya ke ambulans. Si lelaki pergi bersama mobil tersebut, sementara yang lain mengikutinya dengan kendaraan lain. Hanya menyisakan beberapa orang polisi yang memeriksa, mengukur, dan membuat tanda di sana-sini sebelum mereka pergi. Meninggalkan si batu dengan kemarahan yang tak mau pergi. Bob Dylan mengatakan bahwa hidup tanpa rumah, tanpa arah pulang, itu terasa seperti batu menggelinding. Ia pernah mendengar Bob menyanyikan lagu tersebut. Barangkali samar-samar terdengar dari pemutar musik ringkas yang dibawa seorang pelari yang melintasi taman tempatnya teronggok, tak jauh dari sungai. "Ah," pikirnya, "tahu apa tentang batu menggelinding, Bob? Lihatlah aku. Bahkan untuk menggelinding pun, aku hanya bisa memimpikannya."
Tentu saja ia sering berharap bisa menggelinding sebagaimana ia selalu berharap bisa berenang. Jika ia bisa berenang, mungkin perempuan itu bisa diselamatkannya. Bahkan jika tidak selamat, ia tak perlu membiarkan mayat perempuan itu terbenam di dalam lumpur selama berhari-hari. Dan jika bisa menggelinding, ia bisa mengejar lelaki pembunuh itu. Ia berharap bisa lebih daripada itu. Ia berharap bisa terbang seperti burung-burung. Jika itu terjadi, ia ingin menerbangkan dirinya sendiri ke arah batok kepala si pembunuh. Ia yakin dengan bobot dan ukurannya yang sebesar kepala bayi itu, terbang menghantam batok kepala si lelaki pembunuh sangat cukup untuk mengirimkannya ke neraka. Sekali lagi, ia hanya bisa memimpikannya itu semua. Bob tak tahu apa-apa tentang batu. Bisa menggelinding merupakan hal terindah yang bisa dialami seonggok batu. Percayalah. Bahkan dengan keadaannya yang menyedihkan itu, ia masih percaya bisa menemukan kembali lelaki itu. Aku akan membalaskan semua yang ia lakukan kepadaku, yang membuatku menjadi bagian dari satu pembunuhan hina. Seperti semua batu, ia sangat sabar. Ia penanti yang ulet dan tangguh. Banyak hal yang telah terjadi atas hidupnya, meskipun untuk ukuran batu. Banyak barangkali terdengar berlebihan. Walaupun begitu, tujuan hidupnya tetap satu, menemukan lelaki itu. Jika nasib menghendaki ia hancur menjadi butir-butir pasir, ia rela, asal bisa memberi pembalasan setimpal untuk si lelaki pembunuh. Ia tak selamanya berada di tepi sungai itu. Sekali waktu, seorang kernet truk membutuhkan batu yang agak besar untuk mengganjal roda truk di tanjakan tak jauh dari sana. Setelah dipergunakan untuk mengganjal roda, kernet truk memutuskan untuk membawa si batu. Khawatir mereka menemukan tanjakan lagi dan truk harus kembali diganjal. Di pangkalan, ia lalu dibuang si kernet. Sekali lagi, banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan si batu. Setelah menjadi beban bagi tubuh yang ditenggelamkannya, kemudian menjadi pengganjal roda truk, juga bisa dikatakan ia pernah menjadi penopang satu pot bunga besar yang kehilangan beberapa kakinya. Pernah dicoreti oleh sepasang sejoli iseng yang menuliskan nama mereka di tubuhnya. Pernah menjadi tempat duduk seorang lelaki tua yang kelelahan mencari istrinya yang telah 11 minggu meninggalkannya. Umurnya panjang, sangat berlebihan untuk menceritakan seluruh pengalaman hidupnya di sini. Satu hal yang jelas, semakin jauh berkelana, ia semakin khawatir kemungkinannya untuk bertemu kembali lelaki pembunuh semakin menipis. Walaupun begitu, ia terus berusaha payah untuk mengetahui di mana dan bagaimana lelaki itu. Bukan hal yang gampang, meskipun juga bukan perkara yang mustahil mengetahui hal itu. Manusia merupakan makhluk yang senang bercerita satu sama lain. Selama ia bersentuhan dengan manusia, selalu ada kemungkinan ia mendengar mengenai si lelaki pembunuh. Setelah bertahun-tahun, lelaki itu sedih dengan kematian istrinya. Pembunuhnya tak pernah ditemukan. Demikian ia mendengar seorang berkata. Untuk apa yang didengarkan, si batu hanya mengumpat. Pret. Para ahli geologi telah lama percaya pada sebongkah batu terdapat sejarah panjang peradaban. Mereka selalu mencari kisah-kisah, menguak misteri-misteri melalui bongkahan-bongkahan atau lapisan-lapisan bebatuan. Jangan sepelekan sebongkah batu, sebab barangkali kisah hidup seorang tercatat di wajahnya. Lihat bagaimana mereka memahat batu-batu menjadi catatan kisah mereka. Sebongkah batu mungkin tampak diam, angkuh, dan tolol, tapi bahkan dalam diam pun mereka mencatat banyak hal, dan ia tentu saja memikirkan banyak hal. Si batu seperti yang telah diketahui, terus-menerus memikirkan lelaki pembunuh itu. Dendamnya tak pernah surut. Memangnya dengan cara apa ia bisa membalaskan dendamnya, membalas penghinaan yang telah diterimanya? Bukankah ia bahkan tak bisa menggelinding? Bukankah hidupnya sendiri jauh lebih menyedihkan daripada yang bisa dinyanyikan Bob Dylan?
Ia telah memikirkannya. Bagaimanapun, ia yakin suatu ketika bisa menempatkan dirinya di pinggir jalan. Lalu, lelaki itu muncul mengendarai mobil dengan kecepatan 110 km per jam. Satu roda mobilnya menghantam si Batu. Mobil terangkat, melayang, dan terhempas ke aspal. Lelaki itu terlempar melalui jendela yang pecah, ambruk di pinggir selokan dengan kepala bocor dan otak berhamburan. Itu kematian yang pantas untuk seorang pembunuh. Si Batu yakin ia bisa membuat si lelaki mengalami kejadian semacam itu. Atau bisa juga suatu ketika ada seorang perempuan lain yang sakit hati mengambil si Batu dan menghantamkannya kepala si lelaki yang sedang tertidur. Satu tumbukan kecil cukup untuk menamatkan riwayatnya. Ada banyak kemungkinan untuk membalas penghinaan si lelaki pembunuh. Satu-satunya yang ia harus lakukan hanyalah bersabar. Menanti selayaknya sebongkah batu menunggu. Setahun, 10 tahun, seperempat abad. Waktu bukan hal yang merisaukan untuk sebongkah batu. Mereka terbiasa hidup berabad-abad, jauh melampaui sejarah singkat seorang manusia. Lelaki itu bilang, memang tak ada yang membunuh istrinya. Perempuan itu sendiri yang menceburkan diri ke sungai setelah mengikat dirinya dengan batu. Jika ada yang bersalah, itu kesalahan batu tersebut. Dari perjumpaan dengan beragam manusia, si Batu mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi atas lelaki, pembunuh, dan perempuan sekarat itu. Sekali lagi, manusia merupakan makhluk yang gemar bercerita satu sama lain. Pada dasarnya, tak ada yang benar-benar tertutup di antara mereka. Si Batu hanya perlu mendengarkan, dan jika teliti, ia bisa menangkap kebenarannya. Si lelaki membunuh perempuan itu, yang adalah istrinya, karena ia jatuh cinta kepada perempuan lain. Ah ya, sederhana itu. Kenapa lelaki itu tak menceraikan istrinya? Perkara itu, si Batu tak mengerti. Ada hal-hal yang tak perlu dimengerti oleh sebongkah batu. Ia sadar cerita sesungguhnya barangkali lebih rumit daripada apa yang diketahuinya. Yang pasti lelaki itu telah menistakannya, telah menyeretnya untuk ikut membunuh perempuan itu. Ia merasa terhina dan harus membuat perhitungan. Telah bertahun-tahun berlalu, dan si Batu terus memelihara harapannya untuk kembali bertemu lelaki itu. Ia bukan lagi si Batu sebesar kepala bayi. Banyak hal telah berubah dalam hidupnya, meskipun banyak barangkali terdengar berlebihan untuk sebongkah batu. Karena umur tua, sekali waktu hajaran roda truk yang hanya menyenggolnya telah berhasil membelahnya menjadi dua. Ia berpisah dengan saudaranya, yang memutuskan untuk memulai hidup baru dengan kenangan-kenangan baru. Artinya, dendam itu tetap bersamanya. Potongan batu yang tersisa. Angin mengikisnya, air menggerusnya, batu yang lebih besar menghantamnya, dan sebatang martil hampir membuatnya remuk. Kini ia hanya sebesar kelereng, dan ia berusaha untuk tidak dihinggapi rasa putus asa. Hingga kemudian, saat itu sore yang indah, seorang anak kecil memungutnya. Di dalam genggaman bocah itu, ia merasa diajak berlari. Lalu anak itu berteriak, "Ayah, ayah, lihat aku menemukan batu." Si bocah membuka genggaman tangannya, dan di depan si Batu berdiri lelaki itu. Sudah beruban, dan dengan kulit keriput. Tubuhnya sedikit bungkuk. "Ini kesempatanku. Satu-satunya kesempatanku untuk membunuhnya, membalas penghinaan atasku, membalas kematian istrinya," gumam si Batu. Istri keduanya yang membuatnya harus melenyapkan yang pertama, jauh lebih mudah, bahkan bertahun-tahun kemudian ketika ia telah menua, perempuan ini masih tampak berkilau.
berumur 40. Angka itu serasa tak berarti apa-apa baginya. Malam itu si perempuan melihat batu sebesar kelereng tergeletak di meja. Ia mengambil dan memandanginya lama, lalu meletakkannya di lantai, tak jauh dari tempat tidur. Takdir sudah ditulis di langit mengenai lelaki tua pembunuh itu. Ia bangun, lalu turun dari tempat tidur, menginjak batu bulat serupa kelereng dan tergelincir. Kepalanya menghantam ujung ranjang yang terbuat dari kayu mahoni sebelum terbentur ke lantai, bocor dengan otak meleleh. Si batu melihat senyum di bibir si perempuan, bahkan matanya berbinar. Lama kemudian, si batu mendengar seseorang berkata, tampaknya salah seorang pelayan di rumah itu. Nyonya sudah lama berharap melihat lelaki tua itu mati. Tahu kan kau? Ia ingin hidup dengan anak muda itu, pelukis yang kadang-kadang mampir ke sini. Sekarang ia tak hanya bisa memperoleh anak muda itu, tetapi juga memperoleh seluruh warisan si laki tua dan asuransi. Demi Tuhan, ia harus berterima kasih kepada si batu. Di luar yang diduganya, si batu sama sekali tak merasa bahagia melihat kematian si lelaki pembunuh. Ia bahkan merasa lebih najis dan lebih terhina. Perempuan, gumamnya dan menggeram. Tunggulah, aku akan membuat perhitungan denganmu. Seperti semua batu di dunia, ia pendendam yang tabah.